Banyak yang ngeluh nih terkait soal Tunaiku ya, gawat banget katanya Tunaiku itu bisa meneror nasabah sampai ke kantor-kantornya. Dan bahkan Sabtu Minggu pun tetap dikejar. Wah, serem banget ya kalau sampai ini beneran terjadi. Oke, jadi kemarin saya membaca sebuah berita yang cukup menarik yang sebenarnya bukan berita sih, seperti kayak surat pembaca gitu di media konsumen. Dan di situ ada yang ngeluh soal penagihan dari Tunaiku. Jadi tim penagihannya itu sampai ke kantor barunya, kantor baru, bukan kantor yang lama, bukan kantor yang didaftarkan. Kok bisa pertanyaannya, DC-nya itu dapat informasi kantor barunya. Nah, kantor barunya dihubungi terus, diteleponi terus, dan merasa kayak semacam diteror seperti itu. Dan bahkan sampai Sabtu Minggu pun katanya diteleponin. Nah, ini kan semacam kayak wah, Sabtu Minggu aja masih dikejar-kejar. Wah, gawat nih buat yang galbe di Tunaiku bagaimana nih nasibnya. Oke, jadi sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya simple aja ya. Sebenarnya simple aja. Ketika teman-teman telat bayar di aplikasi pinjol, udah pasti penagihan itu ada. Tapi sebenarnya penagihan pun juga harusnya ke ranah pribadi, bukan ke kantor. Apalagi kantor-kantor baru dan itu sebenarnya tidak diperkenankan oleh OJK. Kalau mau menagih ya udah ke dana daruratnya, ke kontak daruratnya, itu paling utama ya, atau ke pribadinya. Itu teman-teman harus mencari tahu. Misal nih kontak yang bersangkutan atau nasabah yang galbah ini tidak bisa hubungi, baru ke kontak darurat. Kontak darurat pun juga harus hanya sebatas menanyakan keberadaan, menanyakan kabar dan seterusnya. Karena kontak darurat pun juga tidak boleh ditagih. Nggak boleh, mereka nggak boleh diganggu terkait hal ini. Tapi pada prakteknya adalah ya mereka akan selalu dilibatkan. Cuman masalahnya di sini adalah ke kantor ya. Jadi sudah ditanggapi oleh pihak dari Tunaiku, akan dilakukan investigasi, akan dilakukan bukan penelitian ya, semacam kayak dicari tahu lah apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai terjadi seperti ini, dan apakah pihak pinjolnya ini mengerti masalah sebenarnya itu apa. Jadi ya mudah-mudahan ya, harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi ke kalian. Kalaupun kalian sampai terjadi seperti ini, teman-teman bisa ikutin cara-caranya, yaitu tulis surat pembaca aja di mediakonsumen.com. Teman-teman tulis di situ keluhan kalian apa sama pinjol apa. Yang penting bukti-buktinya jelas, insya Allah pasti akan ditanggapi ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.